Jumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 16 Agustus 2023 Pekan Biasa ke-19. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai 12 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang kematian Musa. Sebelum kematiannya, Musa berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah terjanji, negeri Kanaan. Tetapi Tuhan tidak memperkenankan Musa untuk menyeberang ke sana. Itu poin pertama yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini. Kalau kita merenungkan lebih dalam, dan kalau kita mau berpikir secara manusiawi, bagaimana kira-kira perasaan Musa? Musa yang telah dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun. Dan saat terakhir mau memasuki tanah terjanji, kepada Musa hanya diperlihatkan daerah itu, tanah terjanji itu, negeri Kanaan itu. Tetapi Tuhan tidak memperkenankan dia menyeberang ke sana. Secara manusiawi, Musa mungkin berpikir, atau Musa pasti merasa kecewa dalam tanda petik. Karena memang itu permenungan saya. Karena ketika melihat bagaimana hidup dia, perjuangannya bersama dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun sekian lama. Dan ketika mau masuk tanah terjanji, dia diminta untuk tidak menyeberang ke sana. Mungkin aja kecewa. Tetapi di sisi lain, kita tahu juga Musa adalah seorang utusan Allah yang sangat taat kepada Allah. Nah, dari sisi pribadi Musa yang taat kepada Allah, rasanya sulit bagi dia untuk merasa kecewa dengan Allah. Karena sebagai orang yang dipilih Allah dan yang taat kepada Allah, Musa selalu menyesuaikan dirinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga bagi Musa rasanya tenang-tenang saja. Kalaupun dia tidak diperkenankan oleh Allah menyeberang ke tanah terjanji itu. Apalagi kitab suci juga tidak menyatakan itu. Itu poin pertama. Maka dari Musa kita belajar untuk menjadi taat kepada Allah. Ketaatan yang total. Tanpa mempertimbangkan keuntungan bagi diri sendiri. Ketaatan yang total. Yang berbuat banyak hal untuk bangsanya. Sekalipun dia sendiri. Cuma menikmati tanah terjanji secara visual. Dia cuma melihat dari jauh. Dan bangsa Israel yang lain menikmati tanah terjanji secara konkret. Poin yang kedua dari bacaan yang pertama. Musa ternyata juga sudah mempersiapkan orang lain, Yosua, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dia. Maka Yosua lah yang memimpin bangsa Israel menyeberang masuk ke tanah terjanji. Dan Musa menumpangkan tangan atas Yosua sehingga orang Israel taat kepada Yosua. Bagaimanapun juga cerita bacaan pertama memperlihatkan bagaimana Musa itu sebagai seorang yang hebat, yang melakukan banyak mujizat
yang diperintahkan oleh Tuhan di Mesir ketika berhadapan dengan Firaun. Dan banyak mujizat yang lain yang dia lakukan, yang dia kerjakan atas perintah Tuhan. Dan lebih hebat lagi, Musa adalah seorang utusan yang bertemu muka langsung dengan Tuhan. Yang berbicara dengan Tuhan langsung, face to face, dari muka ke muka. Tidak hanya sekedar dalam mimpi. Dan rupanya kehebatan Musa ini membuat bangsa Israel berkabung selama 30 hari sesudah meninggalnya Musa. Saudari dan saudara yang terkasih, Musa telah meninggalkan hal yang baik untuk bangsa Israel. Menjadi inspirasi bagi kita, harus kita pikirkan juga apa yang bisa kita tinggalkan sebagai warisan untuk anak cucu kita, untuk umat kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan kita. Semoga kita bisa menjadi seperti Musa. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya apa yang mesti mereka lakukan dalam kehidupan bersama. Dalam kebersamaan, dalam komunitas, setiap orang bertanggung jawab atas hidup orang lain. Maka diminta oleh Yesus ketika seseorang dalam komunitas itu melakukan kesalahan dan dosa, dia harus ditegur di bawah 4 mata. Dan seterusnya dan seterusnya. Persaudaraan yang baik mesti tercipta karena keberanian untuk bisa menegur yang salah dalam kehidupan berkomunitas. Supaya komunitas bisa bertumbuh dengan baik dalam persaudaraan. Tetapi seringkali menjadi kesulitan. Orang menjadi tidak berani menegur saudara-saudaranya yang salah atau berdosa. Karena takut. Takut nanti tidak diterima dengan baik. Takut nanti relasi menjadi rusak. Lalu pada akhirnya, pada sisi lain membiarkan yang tidak baik, kesalahan dan dosa terus bertumbuh dan berkembang. Hal yang seharusnya tidak perlu terjadi, bukan? Kalau masing-masing orang merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang lain dan dengan hati yang tulus mau menegur kalau ada kesalahan dalam diri orang lain. Ayo, mari kita berani untuk melakukan tugas ini dalam kehidupan berkomunitas, dalam kehidupan bersama. Berani menegur tentu dengan cara yang baik. Supaya yang tidak betul, yang tidak beres, tidak terus bertumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas. Saudari dan saudara terkasih, di sisi lain dalam bacaan Injil hari ini juga ditegaskan kepada kita sekalian tentang kuasa untuk melepaskan dan kuasa untuk menyatakan dosa tetap ada. Itu berkenan dengan kehidupan gereja, berkenan dengan sakramen pengakuan dosa. Yesus berkata kepada para muridnya, yang terikat di dunia, terikat di surga. Yang dilepaskan di dunia, dilepaskan juga di surga. Gereja Katolik memahaminya atau mengacu kepada sakramen pengakuan dosa dan dalam tanda petik kehadiran mereka yang ditabiskan sebagai tanda Allah memberikan pengampunan dosa untuk manusia. Persoalan untuk kita, apa kita memanfaatkan sarana itu? Atau kita merasa takut? Atau kita tidak pernah menghiraukan bahwa ada sarana yang disiapkan Allah bagi kita semua, supaya hidup kita terus diperbaharui, supaya kita tidak tinggal dalam dosa dan kesalahan,
Karena dosa-dosa dan kesalahan itu akan dihapuskan dalam sakramen pengakuan dosa. Romo, imam, mereka yang ditabiskan adalah sarana, tanda kehadiran Allah yang melepaskan dosa dan kesalahan. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi baru bagi kita dan semangat untuk terus mengikuti Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati.